Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di tengah subtema 2 ya, yaitu di tema 6. Kita berada di pembelajaran ke-3. Kira-kira apa saja yang kita bahas kali ini? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, menentukan diksi puisi. Yang kedua, keragaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, sumber daya di sekitar kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan diksi dalam puisi. Sebelum kita bahas, mari kita lihat dulu apa definisi atau arti dari diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Jadi, dalam mengutarakan sesuatu, baik dari lisan maupun tulis, kita itu melakukan yang namanya diksi, yaitu pemilihan kata. Contohnya kalau kita berada di lingkungan Jawa kan ya, kalau seumpama menunjuk ke adiknya seperti ini, "Dek, tanganmu," itu. Tapi kalau ke ayah ibu, ya, atau Bu, astane gitu kan ya. Itu namanya diksi. Baik, kalau dalam puisi bagaimana? Mari kita bahas. Sebelum itu ada tujuan kenapa sih kita melakukan pemilihan diksi? Yang pertama, agar puisi menjadi lebih indah. Contohnya kata menyayangi, mencintai gitu ya. Itu kan kurang lebih maknanya hampir sama. Tapi dalam penerapan puisi kita harus memilih yang terbaik sesuai konteks puisi kita. Yang kedua adalah ingatan. Membuat puisi yang kita buat menjadi berkesan dan mudah dikenang oleh orang lain atau pembaca. Jadi, diksi di sini bisa membuat orang itu terngiang-ngiang ya kalau membaca puisi kita. Oleh karena itu kita harus mengaktifkan sisi keindahan kita untuk membuat puisi tersebut. Dan akhirnya yang ketiga, orang-orang menjadi kagum pada puisi yang kita buat. Selanjutnya, ini langkah memilih diksi ya. Apa saja kira-kira yang membuat diksi itu? Yang pertama, memperbanyak perbendaharaan kata. Contohnya tadi ya, mencintai, menyayangi, dan masih banyak lagi ya. Itu satu arti, tapi banyak kata. Jadi, bagaimana kita memperbanyak perbendaharaan kata? Ya dengan membaca puisi orang lain, dengan membaca, pokoknya membaca, mendengar gitu. Lama-kelamaan perbendaharaan kita akan semakin kaya. Yang kedua adalah mengolah rasa. Rasa itu gabungan kata ya. Contoh, kalau kita mau membuat puisi tentang teh, es teh gitu ya. Es teh yang dingin itu diubah menjadi teh bersalju. Maksudnya sama. Tehnya tuh dingin, tapi pakai majas diperbola jadi teh bersalju. Kan sebenarnya kan nggak ada tuh teh bersalju. Cuma saja
Itu namanya kan frasa ya, jadi membuat puisi itu jadi semakin indah. Selanjutnya adalah memperhatikan keselarasan rima. Di akhir di akhir baris ya maaf, di akhir baris tiap-tiap bait itu ada yang namanya akhiran konsonan yang namanya rima ya. Kemarin kan sudah ya. Itu dibuat selaras mungkin terdengar indah. Jadi puisi kita bisa terdengar lebih indah. Terus yang keempat adalah pertimbangan makna. Apakah makna itu berasa kuat atau tidak? Jadi di sini satu kali baca orang sudah mengetahui apa maksud kita. Jadi maknanya itu sudah kuat sekali. Tidak perlu multi tafsir. Nih saya punya contoh. Di piano bernyanyi baris rubaiyat. Di luar detik dan kereta telah berangkat. Sebelum bait pertama, sebelum selesai kata, sebelum hari tahu kemana lagi akan tiba. Itu ya, ada 4 baris dalam satu bait puisi contoh ini ya. Sajaknya A A B B. Ini contohnya kenapa ini kok tiba. Tiba itu kan banyak ya, ada datang juga ya, ada sampai. Tapi kenapa kok tiba? Ini karena menyesuaikan dengan sajak atau rima di atasnya. Jadi, hal itu akan menambah keindahan. Ini contoh satu saja ya. Masih banyak sebetulnya contoh-contoh yang menunjang keindahan puisi. Kamu baca di buku ya. Selanjutnya, keanekaragaman budaya Indonesia. Indonesia itu bangsa yang sangat kaya ya. Ada 13.000 lebih pulau di Indonesia. Ada ratusan suku di Indonesia. Pastilah di situ banyak budaya ya yang tercipta. Ini cuma secuil saja ya budaya di Indonesia. Belum lagi ada kontur ketinggian yang mempengaruhi budaya juga. Seperti kalau di tempat yang tinggi itu pakaiannya lebih tertutup, sedangkan di dekat pantai itu cuacanya panas, agak terbuka. Ini ya pakaiannya ya. Dan populasi di Indonesia itu pada sensus 2018 ya 270.054.853 jiwa. Betapa kayanya Indonesia itu ya. Terus ada 6 agama resmi ya. Kira-kira kalau dibayangkan kan betapa kayanya Indonesia itu. Sampai-sampai kalau bilang Indonesia di panca internasional itu pasti bingung. Indonesia itu budayanya yang mana? Soalnya terlalu banyak. Jadi bingung yang ditonjolkan. Nanti mungkin dari kalian ada yang menjadi menteri pariwisata itu harus kalian manage benar-benar ya kekayaan bangsa ini yang berupa diversity atau apa namanya keanekaragaman budaya untuk diperkenalkan di dunia. Dari Sumatera kita ambil
Sumatera Barat ya, itu ada suku Minangkabau. Kalau kalian pernah makan di restoran Padang itu yang punya orang Minang. Terus dia punya tari piring, yaitu tari yang piring yang ditaruh di telapak tangan itu ya. Terus pada waktu selesai, piringnya itu dipecahkan. Rumahnya rumah adat Gadang itu ya kemarin. Terus ada lagu Ayam dan Lape gitu. Terus di Jawa ada yang namanya DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana yang dominan adalah suku Jawa, memiliki tari serimpi, rumahnya bernama Joglo, dan ada lagu Suwe Ora Jamu. Terus agak ke timur, yang namanya Provinsi Bali, ada suku yang mendiami Pulau Bali namanya suku Bali ya. Biasanya bisa dilihat kalau dia cara ngomong. Kalau dia ngomong T itu T gini. Betul gitu. Kelihatan biasanya kalau orang Bali. Terus ada tari pendet yang kemarin itu ya di pembelajaran kedua ada. Terus ada Gapura Candi Bentar rumahnya namanya ya. Jadi rumah-rumah di Bali itu ada gapura. Gapuranya itu dari semen yang motifnya ukir-ukiran. Tapi kayaknya ini ya dari cetakan semen kalau nggak salah loh. Coba kalian cari-cari sendiri ya. Terus ada lagu yang terkenal di sana adalah lagu Ratu Anom. Terus kita terbang ke Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan. Itu ada suku Toraja. Di sana memiliki tari yang namanya Bosara. Terus rumah adat Tongkonan di subtema 1 kemarin sudah ya. Ada contohnya. Terus di di musik dia punya lagu Angin Mamiri. Terus lebih jauh ke Maluku Utara ada suku Ternate. Di suku Ternate memiliki tarian yang namanya Cakalele, rumah adatnya Baleo, dan lagunya Borero. Sebetulnya Indonesia itu kaya sekali. Kalau kita bahas keanekaragaman Indonesia, satu semester ini ya nggak cukup kayaknya ya. Jadi kamu harus sering membaca, perbanyak literatur, tingkatkan skill literasi kalian ya. Karena pengetahuan itu dibangun dari banyak-banyak membaca dan mendengar. Terus selanjutnya ada sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam itu sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kepada manusia ya. Bahkan penciptaan manusia itu juga dibarengi dengan penciptaan sumber daya alam. Supaya apa? Supaya dimanfaatkan untuk manusia. Dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan bijak tentunya ya. Jangan sampai dirusak. Baik, kita bahas dari udara. Pertama, udara itu diperlukan makhluk hidup untuk bernafas ya. Manusia butuh oksigen. Oksigen itu kan gratis ya. Jadi kita harus merawat ekosistem, terutama ekosistem hutan itu ya.
Kalau di rumah-rumah itu kan pohon itu jangan sampai seenaknya ditebang ya. Apalagi di kota Pasuruan itu kan panas, cenderung panas toh. Tapi alhamdulillah di sekolah-sekolah itu kan sudah banyak greenhouse ya. Paling tidak sudah ada inilah eh, nilai tambah untuk siklus udara yang lebih baik. Terus yang kedua adalah air. Air itu eh, menyentuh kebutuhan dasar manusia ya, seperti minum, cuci, memasak itu semuanya memerlukan air. Sedangkan siklus air itu dipengaruhi oleh keseimbangan lingkungan. Contohnya itu ya kalau di Pasuruan kan ini ya drainasenya tidak begitu baik, terus dikarenakan apa? Banyak bangunan yang tidak ada ininya master plan yang cukup jelas. Jadi air itu kalau hujan deras menjadi banjir, tidak terserap dengan baik ke tanah. Nah itu jadi apa namanya, perlu adanya lahan serapan untuk memastikan siklus air menjadi seimbang. Selanjutnya adalah tanah. Tanah itu pada dasarnya berasal dari pelapukan batu. Tanah yang subur diperlukan untuk menanam berbagai jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan pangan. Kalau di kota itu biasanya lahan pertanian kan sudah dialihfungsikan menjadi lahan perumahan. Kira-kira gimana menurut kamu? Apakah hal tersebut akan mengancam keberlangsungan penyediaan pangan? Coba dicari ya, intensifikasi pertanian. Kita lanjut, sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber energi terbesar di muka bumi. Diperlukan oleh tumbuhan dalam fotosintesis dan diperlukan manusia untuk pengeringan bahan pangan dan PLTS dan lain-lain juga ya. Jadi sinar matahari itu gratis ya. Tinggal PR kalian nanti kalau sudah menjadi manusia yang sudah dewasa ya, kembali ke masyarakat, bagaimana memanfaatkannya dan bermanfaat bagi masyarakat. Terus flora dan fauna, sumber makanan bagi manusia. Namun perlu adanya keseimbangan yang baik agar kebutuhan manusia tetap tercukupi. Jadi produksi flora dan fauna itu kayak sayur, buah, terus daging, susu gitu harus seimbang ya antara permintaan dan supply dan demand-nya itu harus seimbang. Jadi harus bijak dalam pengelolaannya ya. Nanti kalian yang bercita-cita menjadi petani, gunakan teknologi untuk membuat pertanian menjadi lebih maju, produksi lebih banyak, kualitas lebih meningkat, seperti itu ya. Nanti kalian suatu hari nanti akan dihadapkan dengan masalah itu dan kalian dipaksa sebagai generasi muda untuk menyelesaikannya dengan baik. Terus bahan tambang dibagi dua ya, biar gampang, logam dan non-logam. Contohnya logam itu besi, aluminium, dan emas. Sedangkan non-logam minyak bumi, batu bara, batu gamping, dan pasir. Perlu adanya perhitungan yang cermat ya untuk pemanfaatannya agar tidak cepat habis.
Kan dasarnya manusia itu memiliki sifat yang rakus dan tamak ya. Jadi apabila penggunaan tidak bijak akan cepat habis dan negara dipaksa untuk membeli di negara lain. Jadi akan membuat APBD kita malah menjadi membeli barang-barang mentah ya. Nanti kalian sebagai penerus bangsa memiliki tugas untuk mengawal bagaimana pemanfaatan bahan tambang ini menjadi efektif dan efisien dan lingkungan terjaga. Baik, mungkin pembahasan kali ini selesai sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, masukan, kritik, dan saran, silakan komen di Classroom atau di WhatsApp. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.